Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji sinang syukur ang panjatkeun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mulia dilumpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadaya biasa kumpul ngariung dina raraga mendampingan guru penggerak Bapak Sahudin yang mana anjeunna ka urang sadayana bade masihan naonnya sebabna maseri tentang ilmu di mana jadi bade ngajelaskeun diseminasi budaya positif ya, di mana urang perlu diketahui mangga urang sadayana ya ikuti naon hal anu bade disampaikan ku pengesah Bapak Sahudin. Muka hiji nyaeta sambutan di Bapak Kepala Sekolah supados ulah yang kolom pikana waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang pertama, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan selama menjalankan tugas-tugas yang ditamban. Alhamdulillah Bapak Ibu guru pada hari ini bisa berkumpul dalam acara pendampingan calon guru penggerak di SDN 1 Tegal Datar. Saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak khususnya Pak Sahudin akan menjelaskan, menerangkan, mudah-mudahan Pak Sahudin bisa menggerakkan sekolah kita ke lebih maju lagi. Dalam hal ini marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan yang akan dijelaskan, dipaparkan oleh calon guru penggerak Pak Sahudin tentang budaya positif. Budaya positif khususnya di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Sahudin yang telah bisa melaksanakan tugas calon guru penggerak. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Sahudin bisa menggerakkan sekolah kita. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sambutan sudah kita dengarkan yang mana beliau ya memberikan motivasi kepada calon guru penggerak supaya bisa menggerakkan kepada kita semuanya. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Sahudin untuk menjelaskan apa yang perlu disampaikan kepada kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu guru supaya mengikuti sebaik-baiknya.
mungkin itu saja dari kami. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini walaupun cuaca panas kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah D1 Tegalata. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah selaku Puhu SDN 1 Tegalata yang telah memberikan izin untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Dan kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya saya punya pantun. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya punya pantun. Beli bakso dari Ciasem, pulangnya bawa ketupat. Kita belajar bareng-bareng, semoga ilmunya bermanfaat. Baik, diseminasi pemahaman positif, budaya positif, terus menyebarkan pemahaman dan penerapan positif budaya positif. Sahudin CGP Angkatan 11 Purwakarta. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di D1 Tegalata. Sahudin CGP Angkatan 11 Purwakarta. Konsep inti budaya positif ada beberapa macam, yaitu ada 8. 1. Perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang guru itu membuat siswa untuk berubah cara pembelajaran. Yang keduanya disiplin positif. Jadi seorang guru atau warga sekolah harus bisa mendisiplinkan muridnya, terutama di kelas. Terus nilai-nilai kebijakan. Seorang guru itu harus mempunyai nilai kebajikan. Jadi seorang guru itu harus mempunyai nilai kebajikan. Salah satunya contoh siswa yang melanggar peraturan, apakah harus terkena hukuman? Minimal ada 3 yang harus kita terapkan sebagai seorang guru. Yang pertama surat teguran. Yang kedua dan yang ketiga terus. Kalau yang ketiganya tidak, pastikan tetap berbuat melanggar peraturan. Disitulah kita sebagai seorang guru harus memberikan kebajikan yang sederhana. Tuhan dasar manusia banyak. Terus yang keempatnya motivasi perilaku manusia. Terus adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Terus keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan proses pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Profil pelajar Pancasila. Terus profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Terus berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Bapak Ibu Guru silakan untuk berdiri untuk melaksanakan tepuk profil pelajar Pancasila. Siapa yang bisa silakan ke depan atau angkat tangan. Oke, saya Pak. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Contoh ya Pak. Contoh gimana? Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita melaksanakan ice breaking, ya, tepuk P5. Ya. Apa P5 itu Bu? P5 yaitu penguatan profil pelajar Pancasila.
Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Sama-sama. Cukup salam udah. Yang dinyanyikan kan? Iya. Baik kepada Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu Manas Profil Pelajar Pancasila. Silahkan berdiri. Mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, bertaruhan dan esa, segenap kuliah, pemimpinan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap Atur nuhun. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke mikroskopi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ada beberapa itu. Yang satu, ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika murid itu merasa bersalah, kita sebagai guru harus bisa merubahnya agar seorang murid itu bisa menerima dengan kesadarannya. Terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi seorang siswa itu harus bisa bersikap penguatan positif terhadap pembelajarannya. Terus ilusi bahwa orang dewasa pernah memaksa. Kalau kita sebagai guru kepada muridnya tidak boleh memaksa, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sekarang murid itu harus berperan kepada alam dan kodratnya. Terus pengumuman paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu ada dua. Satu, stimulus respon, realitas kebutuhan kita bersama. Teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Begitu pula dengan murid juga kebutuhannya berbeda, tidak akan sama dengan yang lainnya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Terus teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang keempatnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuannya harus searah. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Terus teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, atau kita sebagai guru berarti bisa mengontrol murid, atau kita sendiri yang mengontrolnya. Terus memaksa ada pada saat bertujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dengan konsentrasi yang menciptakan pilihan yang baru. Apabila seorang siswa itu gagal, kita sebagai guru berarti harus memberikan motivasi. Jangan sampai peserta didik atau murid itu muyung atau kalah. Terus model berpikir menang, ataukah teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Contohnya seperti apa? Ketika kalau di pelajaran olahraga kita kalah main bola, berarti kita harus menerima dengan lapang dada. Itu adalah kekalahan. Kalau menang Pak? Kalau menang harus gimana? Kalau menang ya menang. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdasarkan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai peserta didik adalah menciptakan
peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi instrik dalam perubahan perilaku searah yang lebih baik. Next, nilai-nilai kebijakan. Nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa latar belakangnya. Contohnya, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus IBO, Primitive Program, toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan keterampilan di hidup life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama atau ke-1, bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Yang keduanya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiganya, penguasaan diri. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kesenangan, bermain, humor, antusiasme atau bertakwa. Contohnya seperti tadi kita ketawa-ketawa, itu adalah salah satu contoh humor. Terus yang kelimanya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 4. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi instrik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus yang ketiganya, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 hukuman. 1, hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Terus konsekuensinya terencana, disepakati atau sesuai dengan peraturan. Kalau di sekolah berarti ada peraturan. Restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau ada murid yang salah itu jangan kita hukum, berarti harus ditanya dulu sesuai dengan, harus pakai restitusi. Terus bersifat satu arah. Terus murid tetap dibuat, konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus restitusinya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terus berupa hukuman atau fisik. Biasanya yang melakukan hukuman itu adalah guru olahraga. Terus guru
Konsekuensinya sikap guru selalu monitoring murid ketika pembelajaran. Restitusinya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Teman. 3. Pembuat merasa bersalah. 4. Pemantau. 5. Manajer. Penghukum itu seperti kalau peserta didik atau murid melakukan kesalahan. Lanjutkan ke slide berikutnya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga berbuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Contohnya penghukum. Seorang teman, siswa itu kalau di sekolah bisa dijadikan teman, bisa dijadikan murid, tapi ada tahu batasannya. Yang keempat, yang ketiga membuat merasa bersalah. Kita tuh sebagai pendidik, kalau kita melakukan kesalahan kepada murid, biasanya kalau kita egois, kita selalu menang sendiri. Terus yang keempat pemantau. Kita sebagai pendidik itu harus memantau kegiatan belajar siswa di dalam kelas. Yang kelimanya manajer. Seorang manajer ketika kita, contohnya kalau kepala sekolah bisa memimpin rekan guru atau anak semuanya, dan semua warga sekolah itu dipimpin oleh seorang manajer. Terus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat pada bendera merah putih selama 1 jam. Biasa itu adalah penghukumnya. Yang kedua, berkali-kali ibu, bapak harus memberikan kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Ke halaman berikutnya tuh, keyakinan kelas. Menyapa keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan di kelas? Karena keyakinan kelas dibikin oleh siswa dan guru untuk bersama-sama untuk menentukan peraturan yang ada di dalam kelas. Terus mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu yang tertulis dan ada tidak yang tertulis. Contohnya pembentukan keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas. 1. Membuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang keduanya, keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan sekolah. Yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan, maksudnya terbuka. Pembentukan keyakinan kelas, peraturan kelas, tidak memotong pembicaraan teman. Ketika siswa ada teman saling berdialog tidak boleh dipotong. Terus yang kedua, belajar dengan tekun. Yang ketiganya, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, ramah kepada guru dan teman. Yang kelima, datang tepat waktu, tidak boleh kesiangan atau masuk ke kelas. Yang keenam, menjaga barang sendiri yang dipinjam. Yang ketujuh, menjaga kedamaian dan ketentraman. Yang kedelapan, peduli terhadap teman. Contohnya kalau ada teman kita, contohnya seperti saya pribadi, saya banyak kekurangan, tapi alhamdulillah kepada kepala sekolah atau ibu dan bapak rekan sejawat selalu membantu. Itu salah satu contoh. Terus keyakinan ke kelas. 1, hormat. Menghormati semua orang dan barang memiliki orang lain. Terus 2, bekerja dengan baik dan tekun. Yang ketiganya, semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid
yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus tahapan segitiga restitusi, 1. Validasi tindakan yang salah, 2. Menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Empuk, semangat, bisa nggak? Empuk, semangat. Hari ini kita kelas 2 akan bikin keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan yang dibuat oleh murid dan guru. Sekarang Bapak akan membagikan kertas. Tulis 1 kalimat ya, contohnya sopan, semangat, berdoa, terus dan sebagainya. Bapak dibagi kertas 1 orang satu. Setelah selesai nulisnya langsung ditempel di board ya. Ngerti? Paham? Boleh. Seratnya yang barusan tadi contoh sama Bapak disebutkan. Mau sopan, mau semangat, mau kita juga boleh berbicara, boleh. Silakan sok. Tulis. Sok tulis punya pertama sopan.
kasih. Baik. Kita lihat satu tulis kesepakatan kelas. Tulis pakai buku. Satu, ada yang belum doa. Dua. Opat. Berbicara. Selamat siang, Samsir. Samsir, kamu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Pak. Tadi Samsir berangkat ke sekolah belum? 7.30 Sekolah kita masuk jam berapa? 7.15 menit Pak. Artinya Samsir terlambat tidak ke sekolah. Iya. Baik, terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik Pak. Ceritakan kenapa Samsir datang ke sekolah terlambat. Karena tidur kemalaman Pak. Selain itu, kenapa tidur kemalaman? Samsir kira-kira keyakinan apa yang Samsir langgar? Disiplin dan tepat waktu adalah untuk kita laksanakan. Iya Pak. Samsir harus memperbaiki sikap apa? Disiplin Bapak. Sekarang kita maafkan untuk kedepannya Samsir tidak boleh dilanggar lagi ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Sekarang selamat siang Udi. Siang Pak. Tahu nggak kenapa Udi dipanggil ke sini? Tadi ketahuan makan di kelas sambil sembunyi-sembunyi, benar atau tidak? Kenapa makan di kelas? Sebenarnya makan di kelas itu tidak boleh. Sebenarnya makan di kelas itu tidak boleh. Tidak baik Pak. Kenapa makan di kelas? Kenapa Pak Emang jam berapa semalam tidur? jam 10? Ya, selain makan di kelas harus sarapan dulu ya. Terus sarapan dulu. Makan di kelas melanggar keyakinan apa? Disiplin dan tepat waktu. Kita tidak boleh makan saat pelajaran dan tidurnya jangan malam-malam. Ya, terima kasih ya, untuk kedepannya perbaiki mulai besok ya. Iya Pak. Terima kasih ya.